Selamat pagi, siang ataupun malam Pak Steven. Perkenalkan saya Karitoro Sujaya dengan NIM 2540 127055 dari kelas LF24 jurusan International Business Management. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Porter's Value Chain. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu value chain. Value chain merupakan seluruh kegiatan mengenai suatu produk atau jasa, mulai dari proses perencanaan sampai suatu produk atau jasa tersebut dirasakan oleh konsumen. Value chain ini bisa digunakan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa dengan cara menganalisis. Analisis tersebut bisa dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas, pengeluaran dan masukan, dan juga mengevaluasi value chain tersebut. Sehingga produk yang dihasilkan bisa meningkat kualitasnya dengan biayanya menurun. Berikut merupakan Porter's Value Chain yang didirikan pada tahun 1985. Porter's Value Chain ini terdiri dari 9 bagian yang dibagi menjadi 2 aktivitas, yaitu primary activities yang merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan yang memuat inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Dan seluruh primary activities ini didukung dengan yang namanya support activities yang memuat firm infrastructure, human resource management, technology development, dan juga procurement. Jadi apa sih yang dimaksud dari bagian-bagian yang terdapat di primary activities? Yang pertama ya inbound logistik. Inbound logistik ini semua kegiatan yang mengatur proses masuknya bahan baku dari supplier dan juga pendistribusian bahan baku ke toko-toko, gudang maupun pabrik. Yang kedua ada operation. Operation ini kegiatan mengelola input menjadi output atau dari bahan baku menjadi suatu produk. Operation juga memuat maintenance mesin produksi, packing, dan lain-lain. Yang ketiga ada outbound logistik. Outbound logistik ini pendistribusian penyimpanan produk jadi sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Yang keempat ada marketing and sales. Marketing and sales ini merupakan proses penawaran suatu produk hingga terjadinya transaksi jual beli. Dan yang terakhir untuk primary activities ada service. Service ini penyediaan jasa untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai produk seperti instalasi, perbaikan, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa primary activities ini memerlukan adanya dukungan. Maka dari itu, untuk support activities yang pertama yaitu firm infrastructure. Firm infrastructure ini meliputi manajemen umum, perencanaan, pendanaan, dan manajemen-manajemen lainnya. Dan yang kedua ada human resource management. Human resource management ini bertugas untuk melakukan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan juga penentuan kompensasi untuk para SDM. Yang ketiga ada teknologi development. Teknologi development ini berhubungan dengan seluruh teknologi, mulai dari proses produksi sampai produk atau jasa tersebut dirasakan oleh para konsumen. Dan untuk support activities yang terakhir ialah procurement, yang mengacu pada seluruh proses pembelian bahan baku yang dibutuhkan pada primary activities. Dan apabila kedua activities ini saling mendukung, maka produk atau jasa yang dihasilkan bisa maksimal. Saya memilih perusahaan Samsung untuk melihat bagaimana nilai suatu produk ini meningkat dari suatu proses ke proses lainnya. Pada tahun 2014, Samsung mengeluarkan tipe terbarunya yaitu tipe A, yang bisa dikatakan bahwa fitur-fitur yang disediakan masih belum canggih. Namun, pada tahun 2016, tipe A ini kembali hadir dengan fitur terbarunya yaitu fitur fingerprint dan juga fast charging. Samsung terus berinovasi hingga pada tahun 2018, Samsung tipe A ini hadir lagi dengan 3 kamera belakang dan juga fitur face recognition. Dan pada tahun 2019, Samsung hadir kembali dengan layar HP yang lebih luas dengan bezel yang sangat tipis. Hal ini bisa terjadi karena Samsung terus berinovasi dan juga mengevaluasi value chain yang mereka miliki, sehingga produk yang mereka berikan bisa meningkat kualitasnya dengan harga yang mereka berikan juga semakin terjangkau. Hal ini terjadi karena mereka sudah mengetahui tips and trick melalui evaluasi yang mereka lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Porter's Value Chain. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan maupun materi yang saya sampaikan kurang berkenan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.